kepada orang. Kita punya kesulitan lebih banyak mengadu kepada orang. Kita ingin sesuatu banyak mengharap kepada makhluk. Kita lupa bahwasanya apa? Ada zat yang lebih tahu, ada zat yang lebih maha kuasa, ada zat yang lebih maha kehendaki, ada zat yang lebih maha perkasa, dan ada zat yang maha menentukan segala sesuatu, yang mana kalau kita sujud kepadanya, dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya untuk mengabulkan doa kita, kecuali doa itu akan diganti pula dengan kebaikan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihi wa ja'ala as-salata waz-zakata was-sawma ta'abbudan li'ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nattabi'u sunnatihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu yang kami miliki kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, dan Engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa qala aydan wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan sholat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan ashabul fudala wal ulama wal aba waz zumala al a'izza rahimakumullah, wa ashabul fudala minal muallimat wal ummahat wal muslimat wal hadirat rahimakumullah. Khususan yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Tolhah Hasan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Riasatil Ma'had Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Bisri. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Haryanto, Al-Ustadz Haji Muhammad Yasin, pimpinan HKPW, pengurus pusat HKPW Pondok Pesantren Wali Songo Al-Ustadz Nur Khalis, serta para pimpinan lain termasuk Direktur Tarbiyatul Muallimin dan Muallimat, serta para guru-guru yang saya muliakan yang mungkin tidak tersebut oleh lisan saya. Ada Pak Ustadz Imron Rosyadi, Ketua MPS, ada pembina pramuka saya Ustadz Khudori Jamnas 91, pembina pendamping, dan guru-guru lain yang mungkin mohon maaf tanpa mengurangi takzim yang belum tersebut oleh lisan saya, teriring doa
Semoga guru-guru semuanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi dirinya, keluarga dan keturunannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah alumni ke-27 Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Tahun 93 lulusan, masuk 87. Guru-guru kami ada di depan kami, makanya saya bingung nih, mau lucu takut diomelin, kagak lucu takut tidur, begitu tuh, serba salah nih. Ini kalau masuk kandang begini nih, Masya Allah. Dan sekarang anak saya juga ada di MPS Hilyan Ahmad, kemudian di Muallimat ada di Konita kelas 4, dan di Muallimin juga ada kelas 1 Daniel Ahmad Madinah 10. Alhamdulillah, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk mencari pahala di pagi hari ini. Dan mohon izin sekali lagi, mohon izin kepada para guru dan yai. Barangkali lancang saya berdiri dan membicarakan hal-hal yang barangkali Masya Allah bingung saya menyampaikannya di hadapan para guru-guru yang mulia. Tapi mudah-mudahan dari lisan yang tidak luput dari salah dan dosa ini Allah keluarkan kalimat-kalimat yang baik untuk diri saya yang berbicara dan kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Allah masih berikan kita panjang umur. Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah masih berikan kita sehat walafiat. Dompet kita buka masih ada isinya, betul Pak? Ini tanggal 19 biasanya tinggal yang kuning sama abu-abu. Ya. Kalau awal-awalnya masih ada yang merah sama yang biru. Nah, kalau tanggal 19 udah tinggal abu-abu mau kuning dah. Ya, dapat dijabung cuma dapat semangkok doang. Ya. Namun alhamdulillah, walaupun yang kuning dan abu-abu itulah yang menyelamatkan kita dari kotak amal hari Jumat. Sebab biasanya bapak-bapak suka nekerin duit, ada rician nggak Bu? Betul Bu? Iya, kalau ada loket Jumat tuh yang nyelamatin malah yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak ada sedekah, ada 100, ada 50, ada 5.000, ada 2.000, yang mana yang keluar? Oh kan, yang 5.000, walaupun kecil menyelamatkan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak kalah pentingnya Allah dudukkan kita di tempat baik dalam acara yang baik. Ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'alla ilman ghufira lahu qabla an yakhtua." Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kita kekuatan dalam kemampuan untuk senantiasa melaksanakan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Dulu Pak Yasin lagi gagah-gagahnya waktu saya masuk bagian listrik, bagian ngengkol. Dulu seingat saya di sini nih, dieselnya nih, Masya Allah. Sekarang ya Allah, seiring waktu ya Bu ya, nggak berasa gitu. Ibu, Bu, halo Bu. Oh ada, saya pikir nggak ada. Dulu suaminya ganteng nggak? Sekarang? Bapak-bapak, Pak, dulu istrinya cantik gak? Sekarang? Masya Allah. Bu, dulu suami kita senyumnya enak gak dilihat? Sekarang?
Nanti pulang ditanya, lu jawab apaan tadi? Ini seiring waktu, Masya Allah. Dulu rambut kita hitam pekat, sekarang sudah mulai banyak yang beruban. Saya juga uban juga, cuman saya pakai peci bukan alim Pak, nutupin uban. Ya. Gagah, yang perempuan cantik, yang laki-laki gagah. Kalau malam minggu ya Bu ya, ngancok gak bapak-bapak? Datengin bapak-bapak, rapi gak? Rapi, wangi ya dulu ya, bapak-bapak datang ke tempat kita. Sekarang minyak angin apa fresh care? Ya Allah ya Rabbi. Rupanya begitulah dunia. Tidak ada dunia yang abadi, dan sesuatu yang ada di dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya fata morgana yang menipu. Sesuatu bakal rusak. Rumah baru kita kumpulkan uang untuk bangun. Setelah jadi bagus rumah itu, kita senang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bosan nggak? Biasa aja udah. Handphone kita pengen beli yang cakep, yang baru dapat, baru beli, senang banget kita. Malam-malam kita pegang terus sampai jam 2. Handphone baru, ya. Udah lama-lama gimana? Bosan nggak? Biasa. Suami baru-baru gimana Bu? Bapak istri baru-baru gimana dulu? Oh, Masya Allah ya Pak ya. Istri kita dulu waktu masih nanten baru nyediain air, itu tatakannya ada, kemudian tutupnya ada. Lahir anak pertama, tutupnya hilang. Lahir anak kedua, tatakannya hilang. Lahir anak ketiga, ambil sendiri. Oh, gitu katanya. Kehidupan dunia seperti itu. Maka agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya Allah, apalagi di hadapan saya ini orang-orang ahli surga semua ini. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha hatta al-hud la yusalluna li muallimin nasal khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, sampai semut di lubangnya, sampai dengan ikan di lautan, mereka berselawat kepada para pengajar-pengajar kebaikan di muka bumi. Masya Allah, di hadapan saya ini, itu bekal yang sangat berharga. Maka saya pribadi merasa bersyukur diundang di sini untuk menyampaikan apa yang barangkali Allah titipkan dari pikiran dan lisan ini. Karena sesungguhnya mencari pahala dalam ibadah yang paling enak adalah mengajar, menyampaikan kebaikan. Ngerjainnya sekali, pahalanya terus-terusan. Kenapa? Sekali kita mengajar, 1 kalimat, 2 kalimat yang bermanfaat bagi yang mendengarkan, maka jika diamalkan dan dipakai oleh orang-orang yang mendengarkannya, pahalanya terus mengalir sampai kita masuk ke alam barzakh. Maka di dalam kesempatan ini saya bersyukur dapat hadir di hadapan para guru-guru mulia dan para ibu-ibu sekalian, hadirat-hadirat muslim. Oleh karenanya ditanyakan judul oleh Ustadz Nur Khalis, judulnya saya bilang buah sholat aja dah ya. Padahal dari malam juga masih bingung saya ganti apa kagak ya, ganti apa kagak ya. Satu ketika ada seorang pimpinan yayasan, dia bercerita kepada kami, ada seorang ustadz tinggal di Kedung Halang Bogor, Kedung Banteng, maksud saya bukan Kedung Halang, Kedung Banteng Bogor. Dia ngajar di Tangerang. Saat itu dia bingung tuh ustadz ini. Kenapa? Mau berangkat
nggak punya uang. Dari Bogor ke Tangerang saat itu dia biasa berangkat naik kereta api biasanya. Dulu ada kereta api listrik, sampai sekarang namanya berubah jadi komuter lain, padahal sama dia juga. Dari rumahnya Bogor ke Tangerang nggak punya ongkos, nggak punya duit. Bu, ibu kalau punya duit berani kan naik kereta? Naiknya berani sih, kereta jalan turun gitu. Ustadz ini nggak punya uang, bingung dia hari itu mau berangkat, ongkosnya gimana? Maka dia telepon pimpinan yayasan. Pak, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Hari ini saya nggak bisa berangkat nih kayaknya. Kenapa? Diem gitu, mau ngaku malu kan gitu. Kenapa emangnya? Saya nggak punya ongkos. Memang kalau Ustaz nggak ada yang gede gajinya, Bang. Di mana-mana begitu memang. Pengabdi umat namanya. Saya nggak punya uang untuk ongkos. Lalu apa kata ketua yayasan itu? Wudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, berangkat. Wudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, berangkat. Kita kalau digituin jawaban kita gimana ya? Disuruh berangkat kagak punya duit, ya kan? Terus yang kita curhatin, kita ngomong kepada ketua yayasannya, dia bilang wudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Jawaban kita apa, Bu? Jawabnya gimana ini? Tapi dilakukan oleh ustaz ini. Dia wudu, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, dia minta sama Allah. Setelah sholat, setelah berdoa, dia bawa tas. Istrinya nanya, mau kemana Kang? Mau ngajar? Kagak punya duit. Kata ketua yayasan, wudu, sholat 2 rakaat, berangkat. Wudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, doa, berangkat. Kira-kira kalau di ngabar suami mau berangkat kagak punya duit, istrinya gimana nih? Lah pak duit makan piye toh Pak, gitu kali ya bahasanya. Ya bicara agak Betawi, maklum anak Jakarta nih Pak Ustadz, maafin. Ya. Berangkat nih Ustadz, dia bawa tasnya dari rumah ke depan jalan raya, itu dia jalan. Dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Lewat tetangganya pakai motor. Mau kemana Ustaz? Mau ke sono ke depan jalan raya. Oh ya, mau saya sini. Naik dia. Sampai di jalan raya, ini kisah nyata ini. Sampai di jalan raya, turun dia dari motor. Dia susuri jalan raya itu. Kemana? Stasiun Bogor. Baru berapa langkah lewat temennya pakai mobil kijang, mobil orang bukan mobil kijang. Kalau kijang nggak naik mobil, mobilnya mereknya kijang gitu, maksudnya bukan mobil kijang, mobil orang mereknya kijang. Mau kemana Ustaz? Mau ke stasiun Bogor. Oh iya, saya bareng, kebetulan saya lewat. Naik dia mobil kijang, mobil orang bukan mobil kijang. Sampai stasiun Bogor kan mesti beli karcis. Kalau sekarang pakai kartu komuter lain. Kereta listrik Jakarta itu pakai kartu sekarang. Dulu masih pakai karcis, ngantri 10 orang, dia antri nggak punya duit. Bapak-bapak, ibu-ibu berani gak? Stasiun Madiun kagak punya duit, ngantri. Kagak punya duit, ngantri 10 orang, 9 orang, 8 orang, 7 orang, 6 orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang di depan.
satu orang. Kalau kita kira-kira kalau sampai depan loket, apa yang mau kita jawab gitu loh? Nggak punya duit, ngantri. Tinggal satu orang di depan. Bapak-bapak, dia beli tiket. Satu, Mbak, kemana Pak? Saya ke pasar Minggu. Ya, dia bayar pakai uang 50 ribuan. Ya, Bapak nggak ada kembaliannya. Masa nggak ada kembaliannya? Nggak ada Pak, masih pagi. Ya udah, semua yang belakang saya bayarin. Kisah nyata. Dapat tiket gratis, kagak punya duit. Naik kereta listrik, kereta komuter lain, duduk di samping nenek-nenek. Bu, ibu naik kendaraan umum, enakan di sampingnya anak muda ganteng wangi, apa aki-aki bau minyak angin? Aki-aki? Bapak-bapak naik kendaraan umum nih, naik bis kek, naik kereta kek, yang enak di samping kita nenek-nenek batuk mulu apa gadis yang cantik? Gadis yang cantik. Lah ini ustadz di sampingnya apa? Nenek-nenek. Udah nenek-nenek jajan mulu nenek-nenek. Ya kalau nenek-nenek diajak tur, itu bekalnya banyak. Termos dibawa. Betul nggak? Wah, nasi lauk lengkap dibawa. Kalau sekarang udah enak ada rest area. Ini nenek jajan mulu. Ustadz di sampingnya. Lewat tukang kacang. Kata nenek-nenek, berapa Bang? 2.000. Nek, Ustadz mau? Oh jangan nek. Oh kan gitu kalau Ustadz kan. Makasih. Suwun sangat. Oh suwun sangat. Ya, terima kasih. Bang, 3. Bagi dia, kasih dia. Lorot nih sorban. Ya orang dagang pasti daripada dibeli satu mendingan dibeli banyak kan. Makan tuh Ustadz kacang berdua nenek-nenek. Saya nggak tahu tuh nenek-nenek kuat gak giginya tuh makan kacang. Biasa di blender dulu biasanya. Selesai makan kacang seret gak? Seret. Oh habis makan kacang tuh gorokannya seret. Lewat tukang seprit. Kalau dulu komuter lain, kereta listrik, tukang dagangan ada. Sekarang udah nggak boleh. Waktu itu masih ada. Lewat tukang seprit. Bang seprit berapa? 1.500 nek. Ustadz mau? Oh, mau begini seret. Kagak begini, dibeliin mulu. Bang 2 buka. Buka lagi tuh tukang seprit. Minum lagi tuh Ustadz. Sampai di stasiun Tangerang, turun keluar dari stasiun, temen ngajarnya lewat pakai motor. Start bareng, sampailah dia di yayasan tempat dia mengajar. Dia menghadap kepada ketua yayasan tadi. Assalamualaikum Ustaz, ya Allah aneh sampai. Apa kata ketua yayasan itu? Pernahkah terpikir olehmu siapa orang yang pakai motor semenjak kamu berangkat dari pintu rumah sampai ke depan jalan raya? Pernahkah terpikir siapa yang mengendarai dan membawa mobil kijang itu sehingga kamu sampai kepada stasiun Bogor? Pernahkah terpikir siapakah yang di depan yang bilang bayar buat belakang semuanya saya bayarin? Tidak mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah bisa turunkan malaikat-malaikatnya untuk menjadi orang, menyerupai temannya, menyerupai tetangganya, menyerupai orang yang ia kenal, dan bahkan orang yang tidak kenal, termasuk nenek-nenek dong ya. Yang belikan kamu kacang, yang belikan kamu seprit, apakah tidak pernah terbetik dalam pikiranmu itu adalah malaikat Allah yang Allah utus akibat sujudmu dan mintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nangis tuh Ustaz. Sampai situ ceritanya.
Balik ke Bogor nggak ada lagi ceritanya tuh. Kisah nyata yang kedua, tetangga saya namanya Pak Saiful, bininya istrinya namanya Tuti. Suatu ketika Tuti ini pengen makan bakso istrinya. Dia ngomong ke suaminya, "Bang, beliin bakso ngape?" "Oh, lu mau bakso?" "Iya." "Sholat 2 rakaat minta sama Allah." Tuh pada ketawa kan? Ibu-ibu minta duit sama suaminya, mau beli bakso, beli sate misalnya. Terus suaminya bilang gitu, "Sholat 2 rakaat minta sama Allah." Gimana Bu jawabnya? Tapi Tuti ini termasuk istri yang taat kepada suami. Benar dia sholat, dia wudhu, dia sholat, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia angkat tangannya, dia minta. Baru mau buka, mau kena, temennya ngetok-ngetok pintu. Tut, tut. Tuti bukan kentut Bu, Tuti. Tut, tut. Ngape? Temenin gua makan bakso ngape? Temenin gua makan bakso ngape? Allahu Akbar. Kalau ibu mau ketemu orangnya saya tunjukin, ntar dekat rumah Pak Johnson itu Pasar Arya tuh, namanya Saiful itu. Belum buka mau kena, datang temennya nyusulin, ngajakin, minta temennya makan bakso. Nah kalau ngajakin berarti dia yang bayar. Makan bakso, pulang dari makan bakso, tiba-tiba tetangga bawain apel. Suaminya bilang, "Lo tadi minta apaan sholat?" "Bakso doang." "Nah kok ada apel?" Masya Allah. Maka tepatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Tetapi hal ini jadi hal yang mungkin sepele dalam pikiran kita. Kita ada masalah lebih suka curhat kepada orang. Kita punya kesulitan lebih banyak mengadu kepada orang. Kita ingin sesuatu banyak mengharap kepada makhluk. Kita lupa bahwasanya apa? Ada zat yang lebih tahu, ada zat yang lebih maha kuasa, ada zat yang lebih maha kehendaki, ada zat yang lebih maha perkasa, dan ada zat yang maha menentukan segala sesuatu, yang mana kalau kita sujud kepadanya, dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya untuk mengabulkan doa kita, kecuali doa itu akan diganti pula dengan kebaikan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Kok sepi saya pikir. Menikmati, menikmati. Saya takut meniknya meninggal dunia gitu. Menikmati, selamat menikmati. Oh menikmati kok dibilang selamat. Jadi begitu. Maka dari mimbar yang mulia ini saya menasihati diri saya sendiri, dan katanya di sini streaming Instagram ya. Saya rasa alumni ada alumni serta yang muda-muda ini, santri-santri. Kalau ingin hidup sukses, Allah sudah kasih jalannya. Ingin diangkat derajatnya, ada sholat tahajud. Udah Allah sampaikan tuh, udah kita hafal ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam tahajudlah engkau, bangunlah engkau. Asa ayyab'atsaka, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala maqaman mahmuda, memberikan kalian tempat yang mulia di hadapannya dan di hadapan manusia-manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah mendengar ayat dan tahu ayat ini, apakah kita amalkan?
rezeki bagus, ada sholat duha yang Rasul sudah jamin, yang 4 rakaat dilaksanakan, Allah akan cukupkan rezekinya di hari itu. Tapi apakah kita laksanakan? Padahal ijazah sekolah yang kita raih bertahun-tahun terkadang tidak mampu meningkatkan taraf hidup kita dan kebahagiaan hidup kita. Berapa banyak orang yang kuliah tinggi, bukan berarti kuliah nggak boleh, bukan berarti pendidikan tinggi nggak boleh, bukan. Berapa banyak yang hanya mengandalkan kemampuan selembar kertas ijazahnya, hidupnya biasa saja. Tapi berapa banyak yang tidak lulus SD malah jadi bos-bosnya S1. Maka kuncinya buat adik-adik saya alumni barangkali yang menyaksikan hal ini, atau adik-adik yang masih mengajar aktif di pondok ini, mesralah dengan Allah. Kalau kita mesra dengan Dia enak, kalau kita udah disayang Dia mudah. Apa yang kita minta, bahkan yang belum kita minta, Allah kasih. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan ini, dalam permasalahan dan keinginan, Allah sering lolos dalam pikiran kita, Allah sering hilang dalam pikiran kita. Masya Allah. Oleh karenanya, oh iya, jam udah kurang 10 menit lagi, jam 7 ini. Saya takut pecel segonya, ya, sayurannya udah kirut gitu ya. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang mulia ini saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua, Mahyo, buah sholat luar biasa. Saya bertanya kepada seorang artis yang barokah. Saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak mungkin kenal, namanya Haji Roma Irama. Kenal ya? Masya Allah. Itu artis menurut saya paling barokah di Indonesia. Ulang tahun aja yang ngadain televisi. Makin tua makin laris. Barangkali ibu-ibu waktu masih muda gitu juga kali ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Lihat foto kekasihnya. Kalau dulu kan pakai foto, zaman dulu dapat foto dari kekasihnya, disimpan di dompet, dilihat lagi, taruh bawah bantal, lihat lagi, bawah bantal, lihat lagi. Pengalaman dulu di pondok, kalau ada surat dari perempuan kagak boleh. Saya ingat dulu kayak Pak Ustadz Hudori marah-marah sama kami kontingen. Kan kita jambur itu kan nyampur sama perempuan di sono kan. Nah, saya waktu itu, maafin saya, karena kita di sini diajarin bahasa Inggris, waktu tour atau ziarah atau perjalanan ke Tangkuban Perahu untuk pendakian, kan dibagi-bagi tuh. Saya bagian ke Tangkuban Perahu. Nah, di Tangkuban Perahu Bandung itu ada turis banyak. Saya ngobrol sama turis itu bahasa Inggris, karena di sini kita diajari bahasa Inggris dulu. Tiba-tiba ada cewek satu, Pak. Oh, cewek, Bu. Nah, saya kalau laki yang deketin saya ogah. Ada cewek anak Blitar, kontingen Blitar itu. Dia paranin saya, deketin saya. Mas, kok kamu enak banget sih ngomong bahasa Inggris? Was. Saya bilang, saya diajarkan di pesantren saya tiap hari itu mesti bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh iya. Wah, rupanya mungkin dia kagum sama saya, Bu. Mungkin gitu ya. Besok datang ke tenda, Masya Allah, ada Ustadz Hudori. Iya, benar-benar. Saya lagi jalan keluar, teman saya bilang, Lal, apa? Tadi ada cewek kesini tuh, si Rois, anak Blitar, kontingen Blitar. Besok pagi di briefing kita sama Pak Hudori. Apa? Saya ingat betul kata beliau, kalian ini kalau saya usir dari bumi perkemahan ini, pondok pun gak bakal terima kalian. Ampun dah, habis dah gua. Saya ingat kata-kata itu. Ya, jadi pengalaman juga, Bu Imam. Zaman dulu. Jadi
Apa kata Rhoma Irama? Saat kami kumpul bareng-bareng beliau, alhamdulillah orang yang ibadahnya luar biasa. Latihan musik kalau azan berhenti sholat berjamaah. Latihan musik kalau azan berhenti sholat berjamaah. Sedekahnya luar biasa, kepada anak yatimnya luar biasa, dan yang paling luar biasa kepada ibu mereka takzimnya luar biasa. Haji Rhoma Irama. Maafin barangkali di sini ada yang benci Rhoma Irama, maafin saya ya. Ya barangkali Rhoma Irama tukang kawin. Saya tanya saat itu, Bang Haji, apa resep suksesnya Bang Haji ini? Apa jawaban dia? Sholat. Kok sholat Bang Haji? Iya sholat. Sholat itu karena banyak yang mengerjakan jadi dianggap biasa. Tapi kalau orang punya kecubung atau punya batu cincin melah delima, itu kadang-kadang luar biasa. Sholat itu, kata Bang Haji Rhoma Irama, saya adalah salah satu kunci sukses saya adalah saya sholat. Dalam sholat ada satu kalimat yang luar biasa yang harus kita resapi, kata beliau, kalau ingin jadi hidup sukses. Apa kata dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosaku. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku Allah. Wajburni, cukupkan kehidupan aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk selalu ya Allah. Wa'afini wa'afwani, maafkan aku ya Allah, dan sejahterakanlah aku, sehatkanlah aku. Ini satu kalimat yang beliau jika sholat, beliau khusyukkan betul-betul membaca kalimat ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Beliau jawab begitu kunci daripada kesuksesan beliau. Oleh karenanya begitulah, karena sholat banyak yang melakukan dianggap biasa, padahal dia sungguh luar biasa. Oleh karenanya terakhir dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita makin hari makin baik, makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin hari makin berkah, makin mesra kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjadi hambanya yang baik melalui sholat taqarrub dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Sebelum saya tutup, mumpung saya ada bicara di sini, saya kembali menitipkan anak-anak saya kepada para guru-guru yang mungkin mengajar anak-anak saya, dan barangkali yang belum mengajar Hilyan. Pertama, saya mohon diridhoi ilmunya, sebab kunci kesuksesan orang hidup tergantung ridho orang tuanya. Tapi berkah ilmu seseorang tergantung ridho dari gurunya. Makanya tolong para guru, para yai, anak saya diikhlaskan ilmunya. Kalau dia nakal perlu dipukul, silahkan pukul. Kalau wali santri lain nggak mau dan nggak terima anaknya dipukul jika dia bersalah, saya secara pribadi silahkan dipukul, dididik dan dipukul sebagaimana disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mereka lebih baik dari saya ingin mereka ilmu berkah dari saya. Oleh karena kepada guru-guru saya mohon dan Pak Kiai redhoi ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Jika ada yang baik, kalimat-kalimat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang baik datangnya dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah bless us.